Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usep Suendar, bertugas di SMK 1 Soreang, mengajar mata pelajaran IPAS kelas 10, jurusan Elektronika Industri 1 dan 2. Jumlah siswa yang saya ampu sebanyak 72 siswa. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup memiliki ciri yang beraneka ragam. Tetapi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ekosistem, di mana makhluk hidup itu dari yang tunggal, dari yang individu, populasi, ekosistem, bioma maupun biosfer. Tetapi cakupan pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekolah. Ekosistem yang ada di lingkungan sekolah ini meliputi abiotik dan biotik. Abiotik yaitu makhluk hidup yang tak hidup, seperti batu, tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Sedangkan biotik itu makhluk hidup yang hidup, artinya yang bisa bergerak, bisa pindah. Sebagai contoh, manusia, kelinci, ayam, dan lain-lainnya. Maka pada kegiatan kali ini, mata pelajaran kita ini, yaitu ekosistem yang ada di lingkungan sekolah, siswa dapat mengetahui berapa jumlah populasi biotik dan abiotik yang akan kita amati di lingkungan sekolah. Sebagai contoh, pada kegiatan ini, siswa kelas 10 dibuatkan kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 siswa. Lalu kelompok itu dikasih LKS untuk menyediakan alat dan bahan pengamatan ekosistem yang ada di sekolah. Alat dan bahan yang digunakan bisa menggunakan tali rapia atau benang. Yang kedua, patok dari kayu ataupun bambu sebagai titik menarik benang tersebut. Kenapa? Karena kita mempunyai ukuran untuk ekosistem beradius 1 meter persegi. Setelah itu, siswa mengumpulkan data-data yang ada pada kotak ekosistem itu, lalu menjawab pertanyaan yang nantinya akan dievaluasikan di akhir mata pelajaran. Selanjutnya, setelah mendapatkan pemaparan seperti itu, siswa langsung diarahkan dan dibawa ke lapangan yang ada di lingkungan sekolah. Setiap kelompok menyebar mencari titik mana, lokasi mana yang kira-kira jumlah abiotik dan biotiknya lebih banyak. Sebagai contoh, taman sekolah. Di taman sekolah, siswa itu setiap kelompok memperagakan dan mempraktekkan pengukuran petak yang akan digunakan. Setelah melakukan pengukuran dan terjadilah petak yang udah dibuat, ukurannya 1 meter persegi, maka seluruh siswa yang ada di dalam kelompok itu mengamati ada berapa macam jenis abiotiknya, apa saja yang termasuk abiotik, dan apa saja yang termasuk biotik pada radius 1 meter persegi. Lalu si siswa mencatat. Misal, untuk abiotik, siswa menemukan batu sebanyak 5 butir. Tanah udah jelas. Lalu dedaunan kering ada berapa helai. Sedangkan biotiknya, siswa mengamati makhluk yang hidup
seperti semut, ada berapa ekor. Tidak menutup kemungkinan adanya bekicot ataupun ulat. Nah, setelah data diperoleh, si siswa melaporkan dan mendiskusikan dengan kelompok yang lain apa-apa yang diperoleh. Setelah itu, siswa mempresentasikan pendapat dan manfaat dari kegunaan pengukuran dan mengetahui jumlah individu yang ada pada ekosistem tersebut. Demikian pemaparan tentang ekosistem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.